Dari Gereja Kekala Surabaya 1062 The Voice of Love. Shalom, selamat malam kekasih Tuhan. Jumpa lagi bersama kami di program Cermin Hati untuk edisi ke-21 pada hari Kamis di tanggal 28 Mei 2020. Dan kekasih Tuhan, di malam hari ini telah hadir narasumber kita yang saat malam hari ini, yaitu bersama dengan Bapak Frans. Selamat malam Pak. Malam. Dan juga dengan Bapak Rodi Tetehuka. Shalom Pak, selamat malam. Malam, shalom. Kekasih Tuhan, di malam hari ini yang ingin bergabung nanti ya, yang mau didoakan langsung saja bagi Anda, kirimkan setiap beban doanya di jalur SMS dan WA, yaitu di 0813 330 60.000. Baik Pak, malam hari ini Pak Frans akan membawakan topik, temanya apa Pak? Masa depan yang cerah. Masa depan yang cerah. Baik kekasih Tuhan, sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, saat ini kita siapkan hati dan pikiran kita untuk memuji dan menyembah Tuhan. Kau izinkan sesuatu terjadi, ku percaya semua untuk kebaikanku. Bila nanti telah tiba waktumu, ku percaya kuasa-Mu memulihkan hidupku. Waktu Tuhan pasti yang terbaik, walau kadang tak mudah dimengerti. Lewati cobaan, ku tetap percaya waktu Tuhan pasti yang terbaik. Bila Kau izinkan sesuatu terjadi, ku percaya semua untuk kebaikanku. Bila nanti telah tiba waktumu, ku percaya kuasa-Mu memulihkan hidupku. Waktu Tuhan pasti yang terbaik, walau kadang tak mudah dimengerti. Lewat cobaan, ku tetap percaya waktu Tuhan pasti yang terbaik. Waktu Tuhan pasti yang terbaik, walau kadang tak mudah dimengerti. Lewati cobaan, ku tetap percaya waktu Tuhan pasti yang terbaik. Waktu Tuhan pasti yang terbaik, walau kadang tak mudah dimengerti. Lewati cobaan, ku tetap percaya waktu Tuhan pasti yang terbaik.
yang terbaik. Lewati cobaan, ku tetap percaya waktu Tuhan pasti yang terbaik. Terima kasih Bapa, terima kasih. Waktu Tuhan adalah waktu yang terbaik dalam kehidupan kami. Kami percaya Bapa, pada malam hari ini Engkau tetap memimpin dan menyertai kami dalam kesetiaan-Mu terhadap diri kami maupun pendengar radio Sangkakala di malam hari ini. Tuhan, bukalah hati dan pikiran kami Tuhan, dan kami dapat mendengarkan firman-Mu dengan sungguh-sungguh. Engkau jamah kami, Engkau urapi kami dengan kuasa Roh Kudus yang senantiasa menyertai kami dalam kehidupan kami. Dialah Bapa, pada malam hari ini kami yakin dan percaya, pada malam hari ini siapapun pendengar setia radio Sangkakala, mereka yang dalam kelemahan tubuh, Engkau pulihkan mereka. Mereka dalam kesusahan Tuhan, Engkau pulihkan mereka. Dialah Tuhan, kami akan menyerahkan mereka satu persatu ke dalam tangan-Mu Tuhan. Biarlah pada saat mereka mendengarkan firman yang disiarkan di tempat ini, mereka mendapatkan sesuatu yang datang dari Engkau Bapa. Terima kasih Bapa. Terima kasih Engkau berkati dari awal hingga akhirnya program acara ini kami serahkan ke dalam tangan-Mu. Haleluya, haleluya, amin. Shalom, selamat malam kekasih Tuhan. Pada malam hari ini saya akan men-sharekan firman Tuhan, yaitu di mana saya katakan tadi masa depan kita cerah, masa depan kita pasti ada, dan masa depan kita sungguh ada di dalam Tuhan. Di mana saya akan mengambil dari ayat Amsal 23 17 sampai 18. Kekasih Tuhan bisa membuka Alkitabnya bersama-sama dengan saya di tempat ini, yaitu di Amsal 23 17 sampai 18. Sekali lagi saya mengulangi, Amsal 23 17 18. Firman Tuhan berkata demikian: janganlah hatimu iri kepada orang-orang yang berdosa, tetapi takutlah akan Tuhan senantiasa, karena masa depan sungguh ada dan harapanmu tidak akan hilang. Sekali lagi saya akan mengulangi, Amsal 23 17 18. Janganlah hatimu iri kepada orang-orang yang berdosa, tetapi takutlah akan Tuhan senantiasa, karena masa depan sungguh ada dan harapanmu tidak akan hilang. Kekasih Tuhan dimanapun berada, memasuki tahun 2020, kita melihat banyak sekali kejadian-kejadian terjadi. Banyak orang-orang merasa takut, banyak orang-orang merasa khawatir akan masa depan dalam kehidupan mereka. Begitu banyaknya tantangan dan rintangan-rintangan di dalam tahun 2020 yang kita masuki ini. Tidaklah mengenakan bagi setiap orang, baik itu orang percaya maupun orang tidak percaya. Semuanya merasakan bahwa tahun 2020 begitu banyaknya masalah-masalah yang terjadi. Belum lagi wabah penyakit yang ada saat ini. Kita bisa melihat situasi yang sekarang ini yang tidak menentu di dalam kehidupan kita sebagai umat beragama. Kekasih Tuhan, kita lihat pada waktu kita memasuki tahun 2020, kita merasa awal-awal tahun yang ada di kota Surabaya yang tempat kami tinggal, kita merasa aman-aman saja. Kita bisa melewati Januari, bisa melewati Februari, tapi dimulai masuk ke Maret,
kita sudah ada mulai seperti menemui kerikil-kerikil kecil yang bisa tersandung di dalam setiap kehidupan kita. Dan paling parahnya lagi, kekasih Tuhan, di pertengahan Maret, pemerintah kita sudah memulai bahwa wabah COVID ini sangat berbahaya dalam setiap kehidupan kita. Maka apa yang terjadi sampai saat ini? Kita melihat bahwa situasi kota Surabaya maupun kota-kota lainnya, semuanya sudah dikarantina, sudah di PSBB, segala macam upaya untuk memutuskan rantai COVID-19 ini supaya tidak menyebar antara manusia ke manusia. Bermacam-macam cara sudah dilakukan, tetapi kita lihat masih banyak orang-orang yang terkena virus ini. Dan semakin hari kita merasakan bahwa ketakutan itu muncul dalam kehidupan kita. Baik kita orang percaya yang seperti saya katakan atau orang tidak percaya. Mereka lagi pergi mencari sesuatu untuk mengamankan diri mereka, mencari masker, mencari sanitizer, mencari semuanya yang bisa membuat perlindungan dalam kehidupan mereka, mencari vitamin-vitamin segala macam yang sudah ada. Ini yang dilakukan oleh setiap orang. Oleh karena itu, kekasih Tuhan, di tahun 2020 kita mengalami masalah-masalah yang begitu serius di dalam kehidupan kita. Tapi bagaimana dengan kita sebagai anak Tuhan, sebagai orang percaya? Apakah kita masih akan merasa takut, merasa khawatir, merasa stres? Kalau menurut saya memang kita manusiawi kalau kita merasa takut, merasa stres, merasa apa, segalanya. Tapi yang inti yang saya mau beritahukan kepada saudara dan saya, bahwa kita sebagai orang percaya, apapun yang terjadi dalam setiap kehidupan kita, asal kita berharap dan bersandar kepada Tuhan kita, semua masalah kita serahkan kepada Dia. Kita tidak usah takut untuk melawan semuanya ini. Karena dalam setiap kehidupan kita, Allah pasti turut bekerja bagi kita, anak-anak Tuhan. Dan kita harus lawan. Jangan sampai iblis yang selalu iblis yang selalu membuat kita jadi takut dan selalu mengintervensi kita untuk menakut-nakuti kita agar kita lemah, agar kekuatan kita tidak ada lagi. Tapi mari kita ambil perlengkapan senjata bersama dengan Tuhan kita untuk mengatasi semua masalah-masalah yang terjadi pada saat ini. Siapapun kita, sebagai orang yang percaya, kita harus lawan supaya kita jangan mau dikalahkan dengan situasi yang ada dan keadaan-keadaan yang ada pada saat ini. Kekasih Tuhan, di ayat 17 dikatakan begini. Saya baca sekali lagi. Janganlah hatimu iri kepada orang-orang yang berdosa, tetapi takutlah akan Tuhan senantiasa. Kita jangan iri kepada orang-orang yang berdosa, seperti ayat firman Tuhan mengatakan. Kenapa banyak anak Tuhan atau orang yang percaya saat ini mereka iri kepada orang-orang yang belum percaya kepada Tuhan atau orang-orang yang di luar dari Tuhan. Mereka iri mungkin dalam setiap kehidupan orang-orang yang tidak percaya. Mereka bisa mendapatkan sesuatu yang baik. Mereka bisa mempunyai segala-galanya dalam kehidupan mereka.
Tapi kita biasanya anak Tuhan, kita iri melihat orang yang mempunyai segala sesuatu yang ada dalam kehidupan, dalam rumah tangga, sedangkan kita sebagai orang yang percaya sudah bertahun-tahun, sudah lama kita percaya kepada Tuhan. Kenapa sih Tuhan kehidupan saya seperti ini dan tidak ada perkembangan? Kadang kita merasakan bahwa apakah Tuhan tidak memperhatikan kita? Apakah Tuhan tidak melihat apa yang kita butuhkan dalam setiap kehidupan kita? Sehingga kita iri kepada orang-orang, mungkin tetangga kita, mungkin saudara kita iri dengan apa yang ada di dalam kehidupan mereka. Oleh karena itu, kekasih Tuhan, mari kita jangan seperti itu. Firman Tuhan mengajarkan kepada kita tidak usah iri. Apapun orang ada, kita tetap bersandar dan berharap kepada Tuhan. Dan memang kita sering seperti itu. Ya, mau saya katakan pada saudara sekali lagi, jangan iri kepada mereka, karena Tuhan pasti memperhatikan kepada saudara dan saya, karena kita adalah anaknya. Karena apa yang kita minta kepada Bapa kita, dan pasti Dia akan memberikan terbaik dalam kehidupan kita, asal kehidupan kita sesuai dengan apa yang Tuhan mau, tapi bukan apa yang kita mau. Jangan ada kebalikan, saudara-saudara. Saya yakin dan percaya bahwa tahun 2020 memang situasi yang tidak mengenakan, tapi saya yakin dan percaya bahwa kita tetap dalam pemeliharaan Tuhan, dan kita tetap Tuhan akan pelihara kita di dalam kehidupan kita sehari-hari. Ayat 18 dikatakan begini, masa depan sungguh ada, dan harapan itu tidak akan hilang. Karena masa depan bagi orang yang percaya pasti ada dalam kehidupan. Karena masa depan bagi orang-orang yang percaya itu ada 3 fase yang kita hadapi dalam kehidupan kita. Ada 3 fase yang harus kita hadapi di dalam kehidupan kita, sesuai seperti yang dikatakan ayat 18. Karena masa depan itu sungguh ada. Fase pertama, saudara-saudara, saya rasa setiap orang, siapapun dia, baik dia adalah anak Tuhan, baik dia adalah orang yang percaya, siapapun dia, pasti dia mempunyai masa lalu. Fase pertama, pasti ada masa lalu dalam setiap kehidupan mereka. Mengapa banyak orang selalu gagal dan kadang sulit untuk bangkit dari masa lalu atau keterpurukannya? Banyak sekali anak-anak Tuhan seperti itu. Mereka pada fase masa lalu mereka selalu mengingatkan masa lalu mereka, dan mereka pasti tidak bisa bangkit, dan mereka pasti akan jatuh. Karena sering kita, anak-anak Tuhan, melihat bahwa masa yang lalu itu adalah masa yang mengenakan dalam setiap kehidupan mereka. Mereka selalu melihat ke belakang. Mereka tidak mempersiapkan diri mereka untuk menghadapi apa yang akan terjadi dalam kehidupan mereka. Karena kita masih merasa bahwa masa lalu itu sulit untuk dilupakan. Memang saya katakan kepada saudara dan saudara kekasih Tuhan dimanapun berada, memang sulit kita untuk melupakan masa lalu kita. Karena mungkin masa lalu kita ada masa lalu yang enak, ada juga masa lalu yang memang tidak enak bagi orang-orang percaya. Dan kalau masa lalu mereka merasakan enak, kalau untuk meninggalkan masa lalu itu kadang itu sangat sulit. Itu butuh waktu yang panjang dalam setiap kehidupan mereka. Oleh karena itu, mari masa lalu kita yang saat ini yang Tuhan sudah mau memulihkan kita lupakan. Karena kita masih merasa masa lalu itu sulit untuk dilupakan. Karena kita selalu terintimidasi dengan iblis yang sering menuduh kita bersalah. Karena kita lebih sering merenungkan nasib kita. Inti dari semuanya yang saya katakan pada saudara,
lupakan masa lalu, jangan melihat ke belakang. Inti semuanya yang saya mau katakan pada saudara dan saya, kita harus lawan, dan kita tidak ada kata yang lain mengatakan kita tidak bisa. Tapi kita pasti bisa, karena Allah berserta kita dalam kehidupan kita untuk melupakan masa lalu itu. Karena Allah pasti menolong kita untuk melupakan masa-masa lalu yang membuat kita menjadi suram dalam kehidupan kita, atau yang membuat kita terpuruk dengan masa-masa lalu itu. Oleh karena itu, saya mau mengajak kekasih Tuhan, mari kita pikirkan masa lalu kita. Ada 3 fase yang saya berikan kepada saudara. Karena masa lalu, seringkali orang merasa bahwa masa lalu itu yang paling mengenakan. Ada juga yang mengatakan masa lalu tidak mengenakan dalam setiap kehidupan mereka. Oleh karena itu saya mau katakan pada saudara dan saya, mari kita lupakan masa lalu kita. Mari kita ambil bagian yang kedua, yaitu masa yang sekarang ini. Karena masa yang sekarang ini, Tuhan mau mempersiapkan saudara untuk menghadapi masa yang depan yang ada dalam kehidupan saudara. Oleh karena itu, saudara-saudara kekasih Tuhan, pada masa sekarang ini, bagaimana kita hidup untuk mencapai masa depan yang sudah menunggu saudara dan saya. Karena masa sekarang adalah di mana kita memperbaiki hidup kita, dan jangan lagi mengingat-ingat masa lalu kita dalam kehidupan kita. Kita harus bangkit. Kita harus mengatakan, masa lalu saya tidak mau lihat lagi. Masa lalu saya akan membuang jauh-jauh. Saya mau menyongsong masa yang sekarang, yang ada, yang sekarang ini, yang saya hadapi. Masa sekarang, saudara-saudara, banyak orang yang menyerah dan pasrah akan kehidupan mereka. Karena mereka tidak tahu apa yang mereka perbuat. Karena mereka tidak tahu apa yang harus dilakukan masa sekarang ini. Mereka pasrah. Kenapa saya mengatakan pasrah? Saudara-saudara kekasih Tuhan, kita bisa lihat apa yang terjadi sekarang saat ini. Banyak pengangguran, banyak orang yang di PHK, banyak orang yang valid, banyak orang yang jatuh, banyak orang yang benar-benar jatuh sampai ke titik nol, dan mereka kadang susah sudah untuk bangkit. Kasih Tuhan, mari sebelum saya melanjutkan fase kedua lagi, saya mengajak saudara untuk break sebentar, dan kita akan break sebentar, nanti kita akan melanjutkan sesi kedua. Oke. Baik, kekasih Tuhan, sesaat lagi kami akan break. Dan bagi Anda kekasih Tuhan di malam hari ini yang mau didoakan, atau juga kekasih Tuhan di malam hari ini ingin bersaksi, boleh langsung saja telepon melalui studio kami, yaitu di 0315046000, atau melalui SMS dan WA di 0813-330-6000. Baik kekasih Tuhan, tetap stay tune di Radio Setengah Kala 1062 The Voice of Love.